Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus berdasarkan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Tema renungan, terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika kapal seorang uskup berlabuh di sebuah pulau terpencil selama kurang lebih 1 hari, ia bermaksud menggunakan hari itu sebaik-baiknya. Ia berjalan-jalan menyusuri pantai dan menjumpai 3 orang nelayan yang sedang memperbaiki tukat. Dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, mereka menerangkan bahwa berabad-abad sebelumnya, nenek moyang mereka telah dibaptis dan menjadi Kristen. "Kami adalah orang Kristen," kata mereka dengan bangga. Uskup itu amat terkesan. "Apakah kamu tahu doa Bapa kami?" tanya Bapak Uskup. Mereka menjawab, "Kami belum pernah dengar doa seperti itu." Bapak Uskup terkejut sekali dan berkata dalam hati, bagaimana mereka ini menyebut diri orang Kristen sementara mereka tidak mengenal doa Bapa kami. Maka ia bertanya lagi, "Lantas, apa yang kamu ucapkan kalau kamu berdoa?" Ketiga orang itu menjawab, "Kami memandang ke langit dan berdoa, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Uskup merasa heran dengan doa yang ganjil itu. Maka pada hari itu, Bapak Uskup mengajarkan mereka doa Bapa kami. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bapak Uskup menguji mereka dan merasa puas bahwa mereka sudah bisa mendoakan doa Bapa kami secara lengkap. Beberapa bulan kemudian, kapal uskup itu kembali melewati pulau tersebut. Ketiga orang itu tiba-tiba muncul lagi di situ. Mereka senang sekali dan berkata, "Bapak Uskup, kami senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Uskup lagi. Kami dengar Bapak Uskup datang sehingga kami buru-buru kemari." Tetapi Bapak Uskup bertanya kepada mereka, "Apakah kamu masih ingat doa yang saya ajarkan?" Mereka menjawab, "Bapak Uskup, kami sungguh-sungguh menyesal. Kami sudah lupa doa yang diajarkan oleh Bapak Uskup. Tolong ajari kami sekali lagi doa tersebut." Mendengar hal itu, Bapak Uskup sedikit kecewa, tetapi kemudian dia berkata, "Sudahlah, pulang saja dan setiap kali kamu berdoa, katakan saja, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketiga nelayan itu dengan bangga mengakui diri sebagai orang-orang Kristen, tetapi ketika ditanyakan mengenai doa yang mereka tahu, mereka hanya bisa menyebut dengan kata-kata sederhana, "Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Hanya dengan doa tersebut, mereka sudah menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi mungkin memang doa itu tidak terlalu lengkap, namun di dalamnya terkandung suatu kebenaran tentang kenyataan mengenai Allah Tritunggal, yakni tentang satu Allah, 3 pribadi. Kamu bertiga dalam doa tersebut dialamatkan kepada Allah Tritunggal. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, suatu misteri yang tidak terlalu gampang dipahami. Ada orang yang berpikir tentang Allah Tritunggal sebagai satu komunitas, sebagai satu persekutuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk satu persekutuan atau satu komunitas. Persekutuan di dalam Allah Tritunggal tersebut menjadi contoh atau panutan bagi persekutuan di antara orang-orang Kristen. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk satu persekutuan, maka demikian pun orang-orang Kristen dipanggil kepada suatu persekutuan. Di dalamnya mereka melayani satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, Paus ke-6 melukiskan ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus sebagai hal yang berada di luar kemampuan intelektual manusia. Kita tidak dapat memahami seutuhnya misteri tersebut. 3 di dalam 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi ilahi.
kita masuk ke dalam misteri Allah Tritunggal itu dan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Allah Bapa tak kelihatan tetapi menjadi tampak dalam putranya yang tunggal yang adalah gambaran Allah Bapa yang tidak kelihatan. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Roh Kudus adalah penghubung antara Bapa dan Putra. Dialah yang melanjutkan karya Kristus di dunia ini sesudah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga. Dia yang memberi hidup dan semangat kepada gereja untuk terus berlangkah maju dalam siarah kita di bumi ini. Saudara-saudari terkasih, membentuk persekutuan mengandaikan bahwa kita menjauhkan segala bentuk ingat diri supaya kita dapat menjadi pembagi dari cinta Allah Tritunggal kepada satu sama lain. Sebagaimana Allah yang esa bisa memainkan peran yang berbeda-beda terhadap manusia, yakni sebagai pencipta, penebus, dan penghibur, maka hendaknya orang-orang Kristen juga bisa dapat melayani sesamanya dengan tugas mereka masing-masing sambil tetap menjaga persatuannya dengan gereja. Maka di dalam hal ini, setiap orang Kristen hendaknya melihat tugas yang dilakukannya sehari-hari sebagai bentuk pelayanan terhadap satu sama lain dalam kesatuan dengan gereja yang kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.